Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian jamaah salat zuhur, a'azani wa a'azakumullah. Insyaallah ta'ala mulai hari ini, dan ini adalah hari pertama ya. Pertama kita bekerja di bulan puasa. Kita akan mengadakan kajian singkat yang sebelumnya di bulan Ramadan hari Senin dan Kamis saja, dan sekarang di bulan Ramadan mungkin Bapak Ibu tidak ada kegiatan setelah istirahat ini, biasanya makan, biasanya yang lainnya. Kita akan manfaatkan insyaallah setiap hari kita di bulan Ramadan di jam kerja, di hari kerja kita, di jam istirahat, untuk mengadakan kajian singkat sebagaimana kebiasaan kita di tahun-tahun sebelumnya. Di setiap bulan Ramadan kita akan mengambil sebuah kitab, sebuah referensi ya, dengan tema tertentu yang akan kita nikmati pelajaran-pelajarannya. Dan pada kesempatan Ramadan tahun ini insyaallah ta'ala kita akan mengambil sebuah tema, yaitu menikmati faidah dari kisah terindah, mengambil pelajaran, mengambil manfaat, mengambil hikmah dari kisah terindah. Kisah terindah yang kami maksudkan adalah kisah seorang manusia yang mulia, anak dari orang yang mulia, cucu dari orang yang mulia, buyut dari orang yang mulia. Ada yang bisa coba menebak siapakah orang ini? Siapakah beliau ini? Nabi Muhammad? Bukan, kurang tepat. Salah satu nabi-nabi Allah, Nabiullah Yusuf alaihi salam. Beliau adalah Yusuf, ayahnya Nabi, yaitu siapa ayah Nabi Yusuf? Nabi Yakub. Ayahnya Nabi Ishak, ayahnya Nabi Ibrahim. Yang Nabi SAW menyebutkan Al-Karim, orang yang mulia, Ibnul Karim, anaknya yang mulia, Ibnul Karim, cucunya yang mulia, Ibnul Karim, buyutnya yang mulia. Beliau SAW, Nabi Yusuf ini diceritakan oleh Allah dalam sebuah surah yang khusus membahas tentang beliau. Kalau kita melihat kisah Nabi Muhammad, kisah Nabi Ibrahim, kisah Nabi Musa tersebar di beberapa surat-surat dalam Al-Quran, tetapi Nabi Yusuf Allah khususkan di sebuah surah yang namanya surah Yusuf, surah ke-12 dari urutan mushaf Al-Quranul Karim. Dan di awal surat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas." Kami akan mengkisahkan kepadamu wahai Muhammad ahsanal qasas, kisah yang terbaik, kisah yang terindah. Dan ketika Allah menyatakan seperti ini, berarti isinya adalah cerita yang sangat indah. Dan kita akan mulai hari ini insyaallah di ayat yang pertama. Silakan nanti jamaah sekalian yang bawa mushaf dibuka mushafnya, yang ada di aplikasi dibuka aplikasi Al-Qur'annya. Ayat pertama yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Ra, tilka ayatul kitabil mubin. Alif Lam Ra ini adalah kitab yang berisi ayat-ayat yang jelas. Tilka ayatul kitabil mubin, ini adalah ayat dari kitab-kitab yang mubin, yang jelas, yang terang. Dan kita mungkin akan menikmati sedikit demi sedikit. Yang namanya menikmati itu kan sedikit demi sedikit. Tidak seperti buka puasa langsung banyak, itu kurang menikmati. Di awal ayat ini, di awal surat ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman Alif Lam Ra. Huruf-huruf potongan. Dan kita sudah sering mendengar huruf-huruf potongan ini. Alif Lam Ra, ada lagi yang lain apa? Alif Lam Mim, ada lagi yang lain? Alif Lam Mim Ra, ada lagi yang lain? Nun, Qaf, ada yang dua huruf. Yang terkenal sekali apa? Yasin, Toha. Huruf-huruf potongan seperti itu tidak ada sumber yang valid yang menjelaskan makna dari setiap huruf-huruf tadi. Tidak ada sumber yang valid. Tetapi para ulama menjelaskan
Di antara faedahnya adalah ayat ini, huruf-huruf potongan ini seperti tantangan kepada manusia, khususnya ketika di waktu turunnya Al-Quran, di mana bangsa Arab pada waktu itu adalah bangsa yang sangat berbangga-bangga dengan bahasa, sangat memuliakan bahasa, dan mereka berlomba-lomba membuat susunan kata, susunan kalimat dengan syair-syair yang sangat bagus. Dan syair-syair yang mereka buat dengan bahasa Arab yang susunan katanya terdiri dari huruf-huruf yang itu berasal dari abjad hijaiyah, alif sampai ya. Sementara Al-Quran dengan potongan-potongan huruf ini, Allah seperti ingin menampakkan Al-Quran itu juga alif sampai ya. Kalian membuat syair-syair yang sangat bagus itu alif sampai ya. Al-Quran juga alif sampai ya. Pertanyaannya, bisakah kalian membuat yang semisal dengan ini? Hurufnya sama, apakah kalian bisa menandinginya? Ditantang dengan satu kitab yang sama, tidak bisa. Diturunkan tantangannya dengan 10 surat. Kalau tidak bisa satu kitab, 10 surat. Kalau tidak bisa 10 surat, 1 surat saja. Dan terbukti sampai saat ini tidak ada yang bisa mendatangkan sesuatu yang menyerupai atau menandingi Al-Quranul Karim. Dan umumnya setelah ayat-ayat potongan ini Allah berfirman tentang kitabnya, seperti dalam surat ini, Alif Lam Ra tilka ayatul kitabil mubin, Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fi, dan di ayat-ayat yang lainnya. Nah, coba kita perhatikan, ada sebuah hal yang menakjubkan dari huruf-huruf potongan ini. Dan silahkan teman-teman jamaah sekalian, kalau sekarang kan mudah ya, diurutkan dari alif sampai ya. Kita sekarang kan langsung bisa chat GPT, coba urutkan alif sampai ya. Berapa jumlahnya? Berapa jumlah huruf hijaiyah? 28. Alif sampai ya, silahkan langsung ke chat GPT-nya bisa. 1 sampai 28. Alif ya, alif ba ta sa jim ha kha sampai ya. Kemudian kita bagi 28 huruf itu menjadi 3 bagian. 9 huruf yang pertama, kemudian 9 huruf yang terakhir. Berarti 9 tambah 9 18. Sisa berapa? 10. Berarti bagian yang tengah adalah 10 huruf. Silahkan kalau ada yang bawa HP bisa diurutkan huruf-huruf tersebut. Kemudian kita lihat huruf-huruf potongan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan di beberapa awal surat, dan jumlah surat yang diawali dengan huruf potongan tersebut ada 29 surat. Ada Alif Lam Mim, Alif Lam Ra dan seterusnya. Itu ada 29 surat. Total huruf-huruf yang Allah gunakan membentuk huruf-huruf potongan tadi adalah 14 huruf. 14 huruf. Total semua huruf hijaiyah 28 huruf. Berarti 50% Allah sudah gunakan di potongan-potongan huruf tadi. Baik. Kemudian kita perhatikan di tadi yang kami sampaikan. Kita bagi 28 itu menjadi 9, 10 dan 9. Kalau sekarang belum sempat, nanti orat-orat sendiri ya. Ketika sampai di ruangan, diorat-orat. 9 huruf yang pertama yaitu alif sampai zal. Dari 9 huruf ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil 2 huruf yang kemudian Allah masukkan ke dalam huruf-huruf yang membentuk huruf potongan, yaitu alif dan ha. Alif ada di Alif Lam Mim, Alif Lam Mim Shad, Alif Lam Ra, Alif Lam Mim Ra, ada huruf alif. Dan yang kedua huruf apa tadi? Ha. Ha ada di potongannya seperti apa? Hamim, hamim. Ya. Berarti Allah mengambil 2 huruf dan ditinggalkan 7 huruf. 9 huruf yang pertama. Kemudian 9 huruf yang terakhir, yang ketiga, bagian yang ketiga, itu kebalikannya. Di situ Allah mengambil 7 huruf, meninggalkan yang 2. 9 yang terakhir itu, kalau teman-teman sekalian merincinya, dimulai dari fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, wawu, ha, dan ya. Nanti silakan diulang lagi ya. Yang tidak Allah gunakan sebagai huruf-huruf potongan adalah fa dan wawu. Ya, fa dan wawu. Qaf ada surah qaf. Ada juga ha, mim, ain, sin, qaf, itu menggunakan huruf qaf juga. Kemudian kaf.
surah Maryam, kaf ha ya ain shad. Kemudian lam, ya, alif lam mim sudah terkenal. Mim, nun juga. Nun ada satu huruf yang Allah gunakan di awal surah Al-Qalam, nun di situ. Kemudian ha dan kemudian ya. Nanti silakan diulang lagi. Kebalikan dari 9 yang pertama, 9 yang ketiga ini Allah mengambil 7 meninggalkan 2. Sudah dapat 2, sudah dapat 7, sudah ada 9, sisanya berarti 5. Total kan 14 ya. Diambil 9, sisanya 5. 5 itu ada di 10 huruf-huruf yang ada di bagian tengah. Huruf-huruf di bagian tengah. Di sini keajaibannya, uniknya di sini. Huruf-huruf di bagian tengah ini berpasangan. Ada yang punya titik, ada yang nggak punya titik. Ra tidak punya titik, zain punya titik. Kemudian sin tidak punya titik, shin punya titik. Dari 10 huruf itu Allah mengambil 5 dan Allah meninggalkan yang 5. Yang 5 yang Allah ambil itu adalah yang tidak bertitik. Ra diambil, sin diambil, shad diambil, ta diambil, ain diambil. Yang ada titiknya tidak diambil. Al-Quranul Karim, jangankan maknanya, jangankan hukumnya, jangankan pelajaran-pelajaran yang tidak kita ragukan lagi faedahnya, susunan katanya, bahkan susunan hurufnya tidak ada yang sia-sia. Bahkan hal-hal seperti itu sungguh menakjubkan. Siapa yang bisa membuat sebuah konsep kehidupan, pedoman kehidupan yang rapi, yang tidak ada kesalahan, yang tidak ada kekurangan sedikit pun. Dan pelajaran bagi kita ini adalah bulan Ramadan, dan kita sering mengenal bulan Ramadan adalah Syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Akankah kita tidak tertarik untuk meningkatkan intensitas interaksi kita dengan Al-Quranul Karim di bulan ini? Kalau di bulan ini saja tidak tertarik, bagaimana dengan bulan-bulan yang lainnya? Dan kita ketahui bulan ini sangat bersemangat kaum muslimin melakukan ketaatan, melakukan kebaikan. Yang tidak biasa ke masjid, alhamdulillah di bulan ini sholat ke masjid, tarawih di masjid. Itu kan berarti meningkat potensi melakukan kebaikan. Demikian pula dengan Al-Quranul Karim. Jangan sampai kita sia-siakan waktu kita di bulan ini, di sela-sela kesibukan kita, di sela-sela aktivitas kita. Jangan kita sia-siakan, karena Al-Quranul Karim, jangankan pelajaran di dalamnya, susunan kalimat yang sangat berfaedah, susunan hurufnya saja sangat menakjubkan, dan tidak ada yang bisa membuat ini kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang bisa kita nikmati di pertemuan yang pertama. Insyaallah kita lanjutkan besok, menikmati ayat demi ayat dari surah Yusuf yang di dalamnya sangat banyak pelajaran terkait dengan kehidupan kita sebagai individu, kehidupan kita dalam berkeluarga, kehidupan kita dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Itu ada semua di surah Yusuf. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita mengambil pelajaran dari kalam-kalamnya, dan semoga Allah menerima amal ibadah kita di bulan ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Jazakumullah khairan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Wa barakallahu fikum. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.